Judul khotbah saya pada hari ini, menang atas dosa. Apa saudaraku? Menang atas dosa. Di dalam percakapan konseling dan juga di dalam pertanyaan-pertanyaan dari beberapa jemaat, baik yang ada di eklesia maupun di luar eklesia, seringkali mereka bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya bisa menang terhadap dosa. Ada banyak orang Kristen menyadari apa yang dia lakukan itu dosa, tapi tidak bisa keluar dari dosa itu. Begitu terikat dengan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada orang yang sadar kalau selingkuh itu dosa, tapi tidak bisa keluar dari perselingkuhannya. Ada yang sadar kalau judi itu dosa, tapi dia tidak bisa keluar dari perjudiannya. Saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa dan tidak dikalahkan oleh dosa, tidak diperhamba oleh dosa? Mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku, apa sih sebenarnya definisi dosa itu? Kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya dosa itu. Nah, supaya kita bisa benar, tidak salah tentang definisi dosa, maka harus kembali kepada Alkitab. Dan mari kita lihat, saudaraku, apa kata Alkitab tentang dosa. Saudara-saudaraku, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama itu dipakai bahasa Ibrani. Dan di dalam bahasa Perjanjian Baru digunakan bahasa Yunani. Nah, ada banyak kata yang diterjemahkan di dalam dosa, baik di dalam kata Ibrani maupun di dalam Yunani. Tapi yang paling sering digunakan di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani digunakan kata kata'ah. Apa saudara-saudara? Ya, salah-salah dikit tidak apa-apa, ini bukan bahasa kita. Ya. Dalam bahasa Yunani digunakan kata hamartia. Apa saudara? Hamartia. Nah, kata dan hamartia ini ternyata punya pengertian yang sama, yaitu artinya meleset dari sasaran yang dituju. Jadi dosa itu adalah meleset dari sasaran yang dituju. Nah, Tuhan itu dia mau supaya kita ini dalam hidup kita ada sasaran yang harus kita tuju. Tuhan telah memberikan sasaran-sasaran kepada kita melalui firman Tuhan. Dan sasaran itu harus kita tuju ke arah sana. Ketika kita melenceng dari sasaran itu, itulah dosa. Contoh, di dalam keluarga saudaraku, Tuhan itu punya sasaran di dalam sebuah keluarga Kristen. Untuk suami misalnya saudaraku, firman Tuhan mengatur bahwa semua suami Kristen harus mengasihi istrinya. Ini sasaran yang harus dituju oleh suami-suami Kristen. Ketika seorang suami Kristen tidak lagi mengasihi istrinya, membenci istrinya, atau mengasihi istri orang. Kepada istri misalnya, ada sasaran yang harus dituju oleh seorang istri Kristen. Apakah itu? Dia harus tunduk kepada suami. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ketika ada seorang istri yang tidak tunduk kepada suami, tapi menanduk suaminya, ini adalah melenceng dari sasaran. Ini yang disebut dengan dosa. Anak misalnya. Anak itu ada sasaran yang harus dituju. Apakah itu? Anak harus hormat kepada orang tua. Ketika anak kurang ajar sama orang tua, puhau sama orang tua, maka dia telah melenceng dari sasaran yang dituju. Inilah yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu adalah melenceng dari sasaran yang dituju. Nah, saudara, ketika kita ini melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, ada sumber di dalam hidup kita yang membuat kita ini melakukan dosa itu. Apa sih sumber dosa di dalam diri kita? Ada banyak orang menyalahkan setan. Setan itu suka dijadikan kambing hitam. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia suka bilang begini, ini setan nih, gara-gara setan nih, saya jatuh dalam dosa. Ya. Bahkan ada yang saudaraku terlalu ekstrim pandangannya. Ada yang berkata, aku jatuh dalam dosa, ini karena ada roh yang merasuk aku. Ya. Kalau dia berzina, saudaraku,
ini ada roh zina di dalamku, makanya aku berzina terus. Ya. Kalau dia judi, ini karena ada roh judi dalamku, makanya aku berjudi terus. Bahkan saudaraku, kalau dia suka ngantuk di gereja, dia salahkan setan. Ini ada roh ngantuk. Saya cari-cari di Alkitab, saya tidak pernah temukan ada roh ngantuk, saudara-saudara. Jadi kadang-kala kita ini suka mencari kambing hitam. Ya. Ada seorang bapak, dia pikir roh zina telah merasukinya sehingga dia jatuh dalam dosa berzina. Makanya saudaraku, dia pergilah kepada seorang pendeta untuk minta dilepaskan. Lalu setelah didoakan, ditompan tangan, ini bapak merasa lega. Dia pikir ini setan roh zina telah keluar dari dirinya. Memang selama 1 minggu dia tidak berzina. Minggu kedua dia berzina lagi. Lalu dia berpikir, oh ini pasti masih ada roh zina dalam diriku. Itu pendeta kemarin itu kurang sakti. Dia pindah ke pendeta yang lain. Dia cari pendeta yang lebih sakti lagi. Supaya bisa melepaskan dia dari roh zina. Dilayani lagi, tompan tangan. Bahkan pakai muntah-muntah segala, saudaraku. Dan dia pikir sudah lepas ini. Memang saudaraku, minggu berikutnya dia tidak berzina lagi. Tapi minggu berikutnya berzina lagi. Dia pikir ini pasti masih ada roh zina. Mungkin cucunya ini roh zina. Belum keluar dalam diriku. Dia pergi lagi. Kali ini dia tidak mau lagi kepada pendeta lokal. Karena dia pikir ini pendeta lokal kurang sakti. Dia cari pendeta impor dari luar negeri yang bule-bule. Dia minta dilayani, ditompan tangan. Memang saudara-saudaraku, setelah dilayani selama 1 bulan, dia tidak berzina. Bulan kedua dia berzina lagi. Kenapa ini orang jatuh bangun di dalam dosa berzina? Padahal sudah dilayani pelepasan berkali-kali. Karena sebenarnya sumber dosa zina itu bukan dari setan. Lalu dari mana sih sebenarnya sumber dosa dalam hidup kita? Coba kita baca firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata begini. Coba kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris digunakan kata evil desire. Keinginan yang jahat. Ya. Keinginan yang jahat. Lanjutkan 2-3. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ternyata sumber dosa itu dalam diri kita berupa keinginan yang jahat. Dalam diri kita ini ada keinginan yang baik, ada keinginan yang jahat. Nah, sayangnya kita ini suka mengikuti keinginan kita yang jahat. Dan kalau kita terus-menerus mengikuti keinginan kita yang jahat, akhirnya keinginan itu berbuah. Berupa tindakan dosa. Dan ketika keinginan yang jahat itu sudah berbuah melahirkan dosa, dan dosa itu menjadi matang, maka saudaraku, lahirlah maut. Kita mengalami kematian secara rohani. Jadi mulai hari ini kita harus sadar bahwa sumber dosa itu bukanlah setan, tapi di dalam diri kita berupa keinginan yang jahat. Setan itu hanya menggunakan kesempatan. Setan itu hanya membuka peluang. Setan itu menggoda kita. Kalau kita tidak mau digoda oleh setan, kita tutup kesempatan itu, kita tidak mau biarkan keinginan yang jahat dalam diri kita itu dibuahi, maka kita pasti bisa mengalahkan dosa. Katakan amin. Nah, apa dampak daripada dosa? Ternyata saudaraku, setiap kali kita melakukan dosa, ada dampaknya. Kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, maka dampak itu pasti akan datang dalam hidup kita. Apa dampak dari dosa, saudaraku? Manusia akan mengalami murka Allah. Ini dampak yang mengerikan sekali. Ini akibat yang mengerikan sekali daripada sebuah dosa. Kita akan mengalami murka Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 18 dikatakan begini.
Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Tuhan nyata dari sorga. Kata nyata itu artinya, saudaraku, itu bukan sesuatu yang tidak kelihatan. Itu sesuatu yang kelihatan, yang akan datang di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menyatakan murkanya kepada manusia yang hidup dalam dosa, ketika manusia itu ada dalam dunia ini. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 dikatakan demikian. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat ini bicara tentang bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan selama 40 tahun di padang gurun itu, mereka jatuh bangun di dalam dosa. Mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan, saudaraku, penyembahan berhala. Mereka membuat patung anak lembu dari emas. Mereka sujud menyembah kepada anak lembu itu. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengadakan percabulan bakti di hadapan Tuhan. Dan ini menyakitkan hati Tuhan. Apa akibatnya? Ketika bangsa Israel melakukan dosa, mereka mengalami murka Tuhan. Kapan mereka mengalami murka Tuhan? Bukan waktu mereka mati, tidak. Tapi saat mereka masih di padang gurun itu, murka Tuhan turun atas mereka. Mereka mengalami murka Tuhan yang nyata. Sehingga sebagian besar di antara mereka, saudaraku, mati di padang gurun. Jadi jangan main-main sama dosa, saudaraku. Kita pasti akan mengalami murka Tuhan di bumi ini kalau kita tidak bertobat. Salah satu murka Tuhan yang datang kepada manusia karena hidup dalam dosa adalah penyakit. Penyakit itu, saudaraku, memang tidak semua penyakit karena dosa. Tapi ada penyakit-penyakit yang datang dalam hidup manusia, itu karena murka Tuhan, karena manusia itu sudah berdosa. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang sakit, dalam beberapa kesempatan, sebelum dia sembuhkan orang sakit, dia bereskan dulu dosa orang itu. Selalu dia berkata, dosamu sudah diampuni. Setelah dosa orang itu diampuni, barulah dia mengalami kesembuhan. Jadi ada orang sakit itu karena dosa, saudaraku. Ya, tapi tidak semua orang sakit karena dosa, ya. Jadi jangan saudara pergi besuk orang sakit, lalu saudara bilang, kau dosa kau. Bertobatlah kau. Nah, tidak semua. Tapi ada orang sakit karena dosa. Karena itu kita kalau sakit, ya, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus introspeksi diri kita. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi yang sudah kita lakukan. Ya. Yang pasti penyakit itu datang karena dosa. Mazmur 107 ayat 17-22 berkata begini. Coba kita baca ini ayat, ya. Kita baca pelan-pelan, 2-3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Nek. Mereka lihat makanan nek. Padahal di depan makanan itu enak-enak. Capcay, puyung hai, siomay. Tapi nek lihatnya, muak. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini hampir mati ini, saudaraku. Sudah masuk ICU ini. Ya. Napasnya sudah ngap-ngap ini. Sudah pakai semua alat-alat bantu, saudaraku, ya. Tapi ayat 19 berkata begini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Puji Tuhan. Kalau orang sakit karena dosa, kalau orang sakit itu, orang berdosa itu,
bertobat, berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan orang itu dari liang kubur. Tuhan akan menyembuhkan orang itu. Dan kalau orang itu sudah sembuh, ayat 21 berkata apa? Coba kita baca. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kalau sudah disembuhkan Tuhan, maka jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi murka Tuhan itu nyata di dalam dunia ini kepada orang berdosa. Dan bukan hanya dalam dunia ini saja murka Tuhan nyata, tetapi juga murka Tuhan akan nyata nanti setelah orang itu mati di neraka. Dalam Matius pasal 23 ayat 33 dikatakan begini, coba kita baca 23. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Neraka itu tempat untuk penghukuman orang berdosa. Neraka itu adalah tempat murka Allah dinyatakan kepada orang berdosa. Lukas pasal 12 ayat 5 berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, takutilah Tuhan yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ada banyak orang sudah tidak takut sama Tuhan. Dia lebih takut kepada istrinya daripada kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada suaminya daripada kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada mertuanya daripada Tuhan. Dia lebih takut kepada bosnya daripada Tuhan. Dengarkan, Tuhan Yesus berkata, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, takutilah Tuhan yang setelah membunuh, dia bisa melemparkan saudara-saudara ke dalam neraka. Jadi kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, itu menunjukkan kita tidak takut sama Tuhan. Dan satu hari murka Tuhan pasti akan nyata kepada kita di neraka, ngalami penghukuman. Saya kan pernah khotbah itu tentang sorga dan neraka itu. Saya pernah kasih tunjuk saudara-saudara gambarnya itu, bagaimana neraka orang mengalami penghukuman di situ. Dan tidak ada kenikmatan di neraka, tidak ada kesenangan di neraka. Di neraka orang akan dihukum selama-lamanya. Cilakanya begini nih, tidak ada kematian di neraka. Orang tidak bisa mati di neraka. Walaupun dihukum, disiksa, tidak bisa mati-mati. Kenapa? Memang itu tempat penyiksaan selama-lamanya. Sebelum kita masuk neraka, bertobatlah kita dari dosa-dosa kita. Katakan amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa? Ini beberapa langkah yang praktis supaya kita bisa menang atas dosa. Dan saya berdoa setelah saudara mendengarkan khotbah hari ini dan mulai mempraktekkannya, maka saudara menjadi orang yang menang atas dosa. Tidak lagi diperhamba oleh dosa. Katakan amin. Yang pertama, supaya kita bisa menang atas dosa, kita harus mati bagi dosa. Coba kita baca ayatnya dulu. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 12. 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Apa sih yang dimaksud dengan mati bagi dosa? Yang dimaksud dengan mati bagi dosa begini nih. Dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Itu maksudnya mati bagi dosa. Jadi kalau dulu dosa menguasai tubuh kita, sekarang tidak lagi. Dosa tidak bisa lagi berkuasa atas tubuh kita. Bagaimana caranya supaya dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita? Kita matikan itu keinginan-keinginan yang jahat yang ada dalam diri kita. Itu harus dimatikan. Istilah rohaninya disalibkan. Jadi kita harus menyalibkan keinginan-keinginan yang jahat itu. Kita harus berjuang melawannya. Perlu perjuangan, saudara-saudara. Ya. Banyak orang suka berpikir begini,
biarlah Tuhan yang tolong saya. Tuhan, matikanlah keinginan dagingku. Tuhan suruh saudara matikan keinginan daging, saudara suruh Tuhan matikan keinginan daging. Bagaimana pula lah kau? Perhatikan ayat ini. Jadi kita ini yang harus mematikan keinginan daging kita. Keinginan kita yang jahat. Jangan suruh Tuhan yang mematikan. Kita yang harus berjuang. Salah satu perjuangan kita untuk mematikan keinginan daging kita melalui doa puasa. Jadi saudara-saudara ini yang menyadari terlalu banyak keinginan jahat di dalam dirimu, belajarlah untuk doa puasa. Doa puasa supaya saudara langsing-langsing kayak saya ini. Slimming saya sekarang. Dulu kan saya gendut itu. Slimming. Doa puasa itu jangan saudara lakukan hanya karena saudara punya pergumulan. Aduh nih, besok harus ketemu klien nih. Besok ini ada proyek nih besar nih. Gua puasa sekarang supaya gua dapat proyek. Doa puasa bukan hanya untuk itu. Aduh, gua mau dapat jodoh nih. Aduh, gua puasa dah supaya dapat jodoh yang baik. Doa puasa bukan hanya untuk itu. Tapi doa puasa kita perlu lakukan di dalam rangka kita berjuang mematikan keinginan daging kita yang jahat. Jadi ternyata doa puasa itu memang adalah sebuah kegiatan rohani untuk apa? Melatih diri kita. Jadi doa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan. Bukan hanya itu. Tapi doa puasa juga saudaraku untuk mengalahkan nafsu-nafsu jahat dalam diri kita. Makanya kalau kita lagi doa puasa, waktu-waktu doa puasa itu waktu untuk menahan diri. Doa puasa yang benar bukan hanya tidak makan, tidak minum. Tapi doa puasa yang benar, kita menahan nafsu. Kalau saudara ini lagi doa puasa nih, kadang-kadang Tuhan izinkan tuh. Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Lagi doa puasa, tiba-tiba ada orang yang bikin marah saudara. Kalau saudara lagi doa puasa nih, tahan lapar, tahan haus, ada yang bikin marah, harus menahan lapar, nahan nafsu marah itu, emosi harus tahan. Jangan lagi doa puasa, saudara gebukin istri. Lagi puasa, saudara maki-maki karyawan. Itu puasamu batal itu. Lagi doa puasa, matamu jelalatan. Lihat cewek cakep. Itu puasamu batal itu. Jadi sebenarnya doa puasa itu dalam rangka kita menahan nafsu. Itu sebuah latihan. Latihan rohani. Latihan untuk bisa mematikan keinginan-keinginan daging kita. Jadi kalau saudara hari ini menyadari, aduh terlalu banyak nih keinginan jahat dalam diriku. Belajarlah untuk doa puasa. Itu dalam rangka saudara mematikan keinginan daging. Doa puasa itu sebenarnya tidak perlu dijadwal. Tidak perlu dijadwal. Doa puasa itu harus kita lakukan secara pribadi. Tidak perlu kita jadwal. Tidak perlu gereja harus jadwal. Saudara-saudara, hari Jumat, hari doa puasa. Lalu hari Jumat kita doa puasa. Tidak perlu. Setiap saat kita harus doa puasa. Kalau kita menyadari kita punya pergumulan-pergumulan, lakukanlah doa puasa. Semakin banyak kita melakukan doa puasa, maka semakin kita bisa menahan diri kita. Ya. Jadi kita harus matikan keinginan yang jahat. Jangan biarkan keinginan yang jahat itu, saudaraku, berbuah. Dan akhirnya menjadi matang. Artinya, jangan kita ikutin tuh keinginan yang jahat. Dalam rangka kita mematikan keinginan daging kita, udahlah jangan deket-deket sama sumber dosa itu. Jangan deket-deket sama pencobaan. Kalau saudara sudah tahu ini, saudara dulu ini bekas penjudi nih, nggak tahan nih kalau lihat kartu, udah jangan deket-deket sama kartu. Kalau saudara sadar nih, ada keranjang di matamu nih, kalau lihat cewek cakep nih, nggak tahan, udah nggak usah deket-deket cewek cakep.
Untuk sementara saudara bergaul dikemas dulu. Ikut kegiatan dikemas. Ketemu sama encim-encim. Itu dalam rangka kita mematikan keinginan daging. Kalau saudara ikut di kegiatan kemas lalu selingkuh sama encim-encim juga, itu kelewatan udah. Itu betul-betul perlu disalibkan di atas kayu salib itu. Jadi kita matikan keinginan daging kita yang jahat. Jangan suruh Tuhan yang mematikan, sekali lagi. Harus kita yang mematikan dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan pertolongan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang mematikan. Kita yang harus mematikan. Langkah yang kedua. Kita harus serahkan hidup kepada Allah. Jadi setelah kita mematikan atau dalam rangka kita berjuang mematikan keinginan daging, yang kedua kita serahkan hidup kepada Allah. Roma pasal 6 ayat 13 berkata begini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada siapa? Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudaraku, ini sebuah paket. Setelah kita berjuang, sementara kita berjuang mematikan keinginan daging, mari kita menyerahkan hidup kepada Allah. Pelayanan itu salah satu bentuk kita menyerahkan hidup. Pelayanan. Tapi bukan berarti saudaraku, kalau saudara tidak melayani, tidak menyerahkan hidup. Tidak. Pelayanan itu hanya salah satu cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Karena itu, kalau saudara melayani itu bagus. Jadi dalam rangka saudara sedang berjuang mematikan keinginan yang jahat, saudara aktif terlibat dalam pelayanan, itu bagus. Bagus. Saudara setiap minggu puasa untuk mematikan keinginan jahat, lalu saudara melayani setiap minggu, itu bagus. Itu satu paket. Supaya saudara bisa mematikan dan mengalahkan dosa dalam hidup saudara. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris digunakan kata instrument of righteousness. Artinya alat-alat kebenaran. Hidup kita ini harus dipakai untuk alat-alat kebenaran. Senjata kebenaran. Tangan kita ini kita pakai untuk berbuat yang benar, yang baik. Mata kita pakai untuk berbuat yang benar, yang baik. Telinga kita pakai untuk melakukan yang benar, yang baik. Itu namanya tubuh kita diserahkan buat senjata kebenaran. Jangan dipakai untuk senjata kefasikan. Kenapa kita suka jatuh bangun di dalam dosa? Karena kita serahkan hidup kita untuk senjata kefasikan. Tangan kita, saudaraku, kita gunakan untuk hal-hal yang jahat. Mulut kita gunakan untuk hal-hal yang jahat. Harus bertobat semuanya. Jadi setelah kita berjuang, sementara kita berjuang dalam doa puasa, ayo mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, hidup kita ini, kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Harus dipimpin oleh Roh. Apa sih yang dimaksud dengan dipimpin oleh Roh? Apakah orang yang dipimpin oleh Roh, dikit-dikit bahasa Roh, dikit-dikit bahasa Roh, bahasa Roh dikit-dikit? Bukan. Ada orang kan dikit-dikit sikan alaman. Kalau kesandung koram, masyan. Ada orang begitu. Apakah itu yang disebut dengan dipimpin oleh Roh? Ya. Saudara-saudaraku,
dalam bahasa aslinya, kata dipimpin itu dipakai kata agondai. Agondai itu juga bisa berarti dibimbing atau dipengaruhi. Jadi sebenarnya dibimbing atau dipengaruhi itu adalah bagian aktif juga dari kita. Jadi dipimpin oleh roh itu bukan berarti kita jadi robot, lalu roh yang mengandalkan kita dengan remote control. Bukan. Tapi ada bagian aktif juga dari kita. Jadi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita ada ikut dalam keaktifan untuk dipengaruhi oleh Tuhan. Ya. Artinya begini nih, perlu satu sikap tunduk kepada kemauan roh. Jadi roh maunya apa, kita tunduk. Karena kita mau dibimbing. Ada bagian aktif dalam diri kita yang harus ikut. Roh Kudus, kita tunduk taat kepadanya. Ini yang dimaksud dengan dipimpin oleh roh. Jadi bukan hanya dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit bukan. Bukan dikit-dikit kita, Tuhan bicara pada saya, bukan. Bukan dikit-dikit, saya bisa merasakan hadirat Tuhan, bukan. Tapi kita ini mau tunduk kepada kemauan roh. Dan pasti kemauan roh itu adalah kemauan yang suci, yang kudus. Katakan amin. Jadi kita mau tunduk kepada hal-hal yang suci, yang kudus, yang Roh Kudus arahkan kepada kita. Yang Roh Kudus pengaruhi kita. Yang Roh Kudus pimpin kita ke jalan itu. Kita tunduk, taat. Jangan berontak. Itu namanya dipimpin oleh roh. Dengan demikian saudaraku, kita pasti bisa mengalahkan dosa dalam hidup kita. Dengan melakukan 3 hal ini, saya sangat yakin kita akan menjadi orang-orang yang bebas dari dosa. Dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Saudara, dosa itu mengerikan. Dosa itu, saudara-saudaraku, kelihatannya enak. Tapi pada ujungnya menghancurkan. Dosa itu kelihatannya madu, tapi sesungguhnya racun yang mematikan. Waktu kita sedang menikmati dosa, memang saudaraku, kelihatannya kita sedang menikmati madu, tapi sebenarnya itu hanya sesaat, karena kenikmatan dosa itu hanya sesaat. Setelahnya, itu hanya ada kehancuran, maut yang akan menunggu kita. Itulah sebabnya hari ini kita harus putuskan, saya mau bebas dari dosa. Saya tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Saya mau menang atas dosa. Katakan amin. Saya tidak mau lagi melenceng dari sasaran. Tapi saya mau hidup searah dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau hidup tepat sasaran yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kiranya Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.